Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa kedatangan bangsa barat dan sifat-sifat benda pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, kelas 5 semester 2. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, agar lebih semangat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak teks peristiwa kedatangan bangsa barat, peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks tersebut dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak teks peristiwa kedatangan bangsa barat, peserta didik mampu menganalisis latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan sifat-sifat benda, peserta didik mampu menganalisis sifat benda padat, benda cair, dan benda gas dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, melalui kegiatan percobaan sifat-sifat benda, peserta didik mampu membuat kesimpulan dari percobaan sifat benda dengan benar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian, yaitu teruslah belajar, kerjalah cita-citamu. Jadi, dengan terus belajar, kita dapat meraih cita-cita kita dan dapat menjadi orang yang sukses. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar cengkeh. Nah, cengkeh merupakan salah satu rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Nah, kemudian apakah ada yang tahu apa hubungan cengkeh dengan penjajahan di Indonesia? Nah, jadi cengkeh merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai bumbu masakan yang digunakan dalam bentuk utuh maupun bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh juga dapat digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Karena cengkeh memiliki banyak manfaat, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu perbahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Nah, hal itulah yang memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, sebenarnya bangsa Barat sebelum ke Indonesia itu tidak untuk menjajah, namun hanya untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, jadi begini ceritanya. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra atau penjelajahan samudra. Nah, kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara ini mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sama-sama simak teks yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat berikut ini.
Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai dari bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, lalu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah untuk menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di negara Eropa sendiri ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Nah, dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan faktor yang terakhir yaitu karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan di mana senjata tersebut digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Nah, dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, selanjutnya, setelah menyimak teks, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali, bangsa Barat merupakan bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda, Spanyol, Portugis, Inggris, dan lainnya. Kemudian pertanyaan yang nomor kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Apakah ada yang tahu jawabannya? Nah, benar sekali. Faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan di Indonesia adalah untuk menguasai negara penghasil rempah-rempah. Karena di Indonesia sangat kaya dengan rempah-rempah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Apakah ada yang tahu jawabannya? Iya, benar sekali, yaitu pada tahun 1511. Nah, bangsa Barat yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah negara Portugis. Kemudian soal yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali, yaitu di Malaka, karena bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka. Kemudian soal selanjutnya, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Apakah ada yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra karena 3G, yaitu Gold, Gospel, Glory, atau untuk mencari kekayaan, untuk menyebarkan agama, dan untuk mencari kejayaan. Selain itu, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra karena perkembangan iptek yang sangat pesat. Kemudian soal yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Nah, kondisi rakyat yang mengalami penjajahan tentu saja sangat menderita. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama ada kedatangan bangsa Portugis di Indonesia.
Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511 bertempat di pantai utara Sumatera. Tujuan bangsa Portugis ke Indonesia yaitu untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Pada masa kedatangan bangsa Portugis terdapat peristiwa-peristiwa penting sebagai berikut, yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan membangun benteng di Ternate. Reaksi masyarakat akan adanya kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan juga. Kemudian yang kedua yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 yang bertempat pada pantai Tidore, Maluku. Tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia yaitu untuk menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Nah, agama yang disebarkan adalah agama Kristen. Kemudian, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada kedatangan bangsa Spanyol yaitu bangsa Spanyol meletakkan dasar-dasar agama di daerah Ambon, Ternate, dan Morotai. Reaksi masyarakat akan kedatangan bangsa Spanyol yaitu sama seperti Portugis tadi, awalnya diterima dengan baik tetapi akhirnya terjadi perlawanan juga. Dan yang terakhir yaitu kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 dan bertempat di Pelabuhan Banten. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Nah, pada saat kedatangan Belanda ini terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yaitu terjadinya pembentukan VOC dan pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat akan kedatangan Belanda yaitu awalnya diterima dengan baik tetapi akhirnya terjadi perlawanan juga. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari materi sifat-sifat benda. Nah, perhatikan gambar di samping. Apakah ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar sekali, itu adalah gambar air yang sedang direbus. Nah, pada gambar tersebut kira-kira terdapat apa saja? Nah, jadi yang pertama terdapat benda padat atau wadahnya itu, kemudian ada air sebagai benda cair, dan ada uap air sebagai benda gas. Nah, benda padat, benda cair, dan benda gas merupakan wujud benda yang dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, wujud benda tersebut tentu saja memiliki sifatnya masing-masing. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat dari benda gas, benda padat, dan benda cair, kita akan melakukan suatu percobaan. Percobaan pertama adalah percobaan pada sifat benda padat. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan sifat benda padat ini yaitu 2 buah pensil, 2 buah penghapus, dan 1 buah rautan. Untuk langkah kegiatannya, yang pertama, ambillah 1 pensil yang masih utuh dan perhatikan bagaimana bentuknya. Kemudian, ambil pensil kedua dan raut bagian ujung pensil dengan rautan. Nah, jika sudah selesai, perhatikan bentuknya. Kemudian, bandingkan antara pensil yang sudah diraut dengan pensil yang belum diraut. Nah, apakah ada perbedaan bentuk? Langkah selanjutnya yaitu ambil 1 penghapus dan amati bagaimana bentuknya. Kemudian ambil penghapus yang satunya lagi dan gosokkan penghapus tadi ke lantai. Nah, gosokkan terus-menerus.
Nah, jika sudah dikosokkan, kemudian bandingkan bentuknya dengan penghapus yang belum digunakan tadi. Nah, amati bentuknya apakah ada perbedaan bentuk. Nah, setelah melakukan percobaan sifat benda pada tadi, kita akan mendiskusikan soal. Soal ini berhubungan tentang Baik, setelah melakukan percobaan sifat benda pada tadi, selanjutnya kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Sekarang siapkan alat tulisnya dan tulis jawaban pada buku masing-masing. Soal yang pertama, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Langsung tulis jawabannya ya. Baik, apakah sudah selesai? Selanjutnya nomor 2, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah dikosokkan? Langsung ditulis jawabannya ya. Kemudian soal yang ketiga, apakah kesimpulanmu mengenai sifat benda padat dari percobaan tadi? Nah, langsung ditulis jawabannya juga ya. Apakah sudah selesai? Nah, sepertinya sudah selesai ya. Kalau begitu langsung saja kita lihat jawabannya bersama-sama. Nah, jadi jawabannya nomor 1, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Jawabannya ya, ujung pensil berubah setelah diraut. Kemudian jawaban nomor 2, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah dikosokkan? Jawabannya ya, berubah bentuk setelah dikosokkan. Yang ketiga, apakah kesimpulanmu? Nah, kesimpulannya, benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti mengunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, apakah kalian jawabannya benar semua? Selanjutnya ada percobaan kedua, yaitu tentang sifat benda cair. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan sifat benda cair yaitu 1 gelas yang diisi air dengan tinggi 3/4 kali ukuran gelas, 1 wadah lain transparan, 1 benda permukaan datar, dan tisu. Untuk langkah kegiatannya, yang pertama letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Kemudian amati bagaimana bentuknya. Untuk langkah yang kedua, letakkan gelas tersebut di atas benda yang berpermukaan datar. Kemudian, secara perlahan-lahan miringkan gelas tadi dan jagalah jangan sampai isi dari gelas tumpah. Nah, perhatikan dengan saksama bagaimana bentuknya. Kemudian bandingkan dengan gelas yang sebelumnya. Untuk langkah yang ketiga, pindahkan air dari dalam gelas tersebut ke dalam wadah transparan yang lain. Nah, kemudian amati bagaimana bentuk air yang ada dalam wadah.
Langkah yang keempat, tuangkan air tadi ke atas tisu. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Nah, sama seperti tadi, setelah melakukan percobaan, kita akan mendiskusikan soal. Selanjutnya, kita akan mendiskusikan soal mengenai percobaan sifat benda cair. Soal yang pertama, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Nah, langsung dijawab di buku masing-masing ya. Untuk soal yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke wadah yang lain? Nah, kira-kira itu bentuknya berubah atau tidak? Langsung ditulis jawabannya ya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Nah, air tersebut kira-kira mengalirnya kemana ya? Kemudian soal nomor 4, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tisu dan kemanakah air itu mengalir? Langsung ditulis jawabannya ya. Pertanyaan kelima, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Kemudian pertanyaan nomor 6, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tisu? Nah, kemanakah air itu mengalir? Kira-kira kemana, ayo? Langsung ditulis jawabannya ya. Soal yang terakhir, apakah kesimpulanmu mengenai percobaan sifat benda cair ini? Nah, karena kesimpulan agak banyak, jadi beri waktu cukup lama ya. Silakan ditulis baik-baik. Baik, apakah sudah selesai? Nah, jika sudah, kita lihat jawabannya bersama-sama ya. Untuk soal nomor 1, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Jawabannya, permukaan air mendatar saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Jadi, permukaannya akan tetap sama walaupun dimiringkan atau tidak. Untuk soal yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Yang terjadi adalah bentuknya mengikuti bentuk wadah. Jika tadi bentuknya seperti gelas, setelah dituangkan ke toples, bentuknya akan menjadi seperti toples. Kemudian pertanyaan nomor 3, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Nah, air tersebut dapat mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tisu? Kemanakah air itu mengalir? Nah, yang terjadi adalah air akan masuk atau meresap ke dalam tisu. Kemudian pertanyaan nomor 5, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air tersebut mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, sama seperti nomor 3 tadi. Kemudian soal nomor 6, apa yang terjadi ketika air dituangkan ke atas tisu? Kemanakah air itu mengalir? Air lama-kelamaan akan habis jika dituangkan ke atas tisu. Nah, air tersebut mengalir ke dalam tisu atau disebut juga meresap ke dalam tisu. Pertanyaan yang terakhir, apa kesimpulanmu? Nah, kesimpulannya, benda cair memiliki sifat sebagai berikut, yaitu bentuk benda cair tidak tetap atau selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan datar. Kemudian benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian benda cair menekan ke segala arah dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil.
Nah, jadi bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah benar semua atau ada yang salah? Kemudian selanjutnya kita akan ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga atau percobaan yang terakhir yaitu tentang sifat benda gas. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan sifat benda gas yaitu 1 gelas plastik, 1 baskom, dan air secukupnya. Untuk langkah kegiatannya, yang pertama yaitu isi baskom dengan air sampai 3/4-nya. Kemudian masukkan gelas ke dalam baskom dengan posisi menelungkup. Kemudian perhatikan apa yang terjadi. Langkah yang ketiga yaitu miringkanlah gelas secara perlahan-lahan di dalam baskom. Kemudian amatilah apa yang keluar dari gelas tersebut. Nah, yang keluar adalah gelembung-gelembung air. Nah, sama seperti percobaan 1 dan 2, selanjutnya kita akan mendiskusikan pertanyaan terkait percobaan sifat benda gas. Pertanyaan nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Dan mengapa? Langsung dijawab di buku masing-masing ya. Baik, apakah sudah selesai? Jika sudah, lanjut pertanyaan nomor 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu dapat terjadi? Apakah sudah selesai? Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah kesimpulanmu dari percobaan sifat benda gas ini? Nah, silakan ditulis kesimpulannya di buku masing-masing ya. Nah, sepertinya sudah selesai semua ya. Langsung saja kita lihat jawabannya. Jawaban nomor 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Dan mengapa? Yang terjadi adalah gelas akan terangkat ke atas karena di dalam gelas berisi udara. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Ketika gelas dimiringkan akan keluar gelembung udara dari dalam karena dalam gelas berisi udara. Nomor 3, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Kesimpulannya yaitu benda gas memiliki sifat dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, benda gas dapat menekan ke segala arah, dan benda gas terdapat di segala tempat. Nah, apakah jawaban kalian semua benar? Atau ada yang salah? Nah, jadi kesimpulan dari percobaan tadi yaitu sifat benda padat adalah bentuknya bisa berubah jika diberi perlakuan tertentu seperti diserut, digosok-gosokkan, dibakar, disobek, dan lain-lain. Sedangkan sifat benda cair yaitu permukaannya datar atau tenang, bentuknya mengikuti wadah, dan meresap ke celah-celah kecil. Yang terakhir, sifat benda gas yaitu dapat mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, menekan ke segala arah, dan terdapat di mana-mana. Wah, tidak terasa ya kita sedang mempelajari semua materi pada pertemuan kali ini. Jadi, mari sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang hubungan cengkeh dengan penjajahan Indonesia. Nah, karena Indonesia memiliki cengkeh dan rempah-rempah yang melimpah, maka bangsa Barat ingin memiliki semuanya dan menjajah Indonesia.
Kemudian yang kedua, kita telah mempelajari tentang faktor pendorong penjelajahan samudra, yaitu adanya faktor untuk memiliki kekayaan, faktor menyebarkan agama, faktor memiliki kejayaan, dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Nah, yang ketiga yaitu kita telah mempelajari tentang kedatangan bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1511, bangsa Spanyol pada tahun 1521, dan Belanda pada tahun 1596. Portugis mendarat pertama kali di Malaka, Spanyol di Tidore Maluku, sedangkan Belanda di Banten. Nah, yang terakhir kita telah mempelajari mengenai sifat-sifat benda padat, sifat-sifat benda cair, dan sifat-sifat benda gas melalui percobaan. Sifat-sifat benda padat tadi apa? Ayo. Ya, benar sekali. Nah, sifat-sifat benda padat tadi yaitu dapat berubah bentuk jika dilakukan suatu tindakan tertentu seperti disobek, digosok-gosokkan, dibakar, dan lain sebagainya. Sedangkan sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai wadah, meresap ke sela-sela, dan bentuk permukaannya datar. Untuk benda gas yaitu benda gas mengisi seluruh ruangan, dan bentuknya berubah sesuai wadah juga, seperti benda cair tadi. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.